Ya. Kalau mau cari tali dulu mas. Iya, siap. Nih resiko ini nanti kalau udah masuk musim penghujan. Kalau kering musim kemarau, naungan seperti ini aman-aman aja mas, bisa dipakai bagus karena dingin. Tapi ketika masuk musim penghujan seperti sekarang, ini Lembab. bahan jamur ya ini. Kelembapan tinggi ya. Iya. Bahan jamur ini. Sudah waktunya sekarang udah masuk musim penghujan, kita buka biar dia bisa menyesuaikan suhu juga aman dari jamur. Ini kalau tanamnya yaitu tadi kata masnya modal minim tapi perkembangannya bagus, bisa ditiru. Kenapa harus modal-modal yang sampai ratusan juta, kalau modal seminim mungkin bisa kan Ya. usia berapa, 3 bulan ya? 3 bulan. Nah ini salah kita lengkungin ke sini untuk menutupi batangnya. Kalau ada naungan seperti ini dimanfaatkan, jangan dibuang, dimanfaatkan. Nah mas, nanti kalau bersihin rumput Siap. atau mau ngoret sekitar sini, 1 meter dari pangkal dikoret kan nggak masalah Ya. tapi jangan tumpukin sini. Oh, buang. Penyakit Saya pikirkan buat kompos. nggak bisa. Oh, Kalau iya, untuk iya. pisang oke lah jadi kompos, untuk vanili jadi penyakit. Oh, tapi jadi jamur pas pembusukannya. Nah tuh. Kalau sekarang masih akar mungkin masih di dalam nih, dicabut nggak masalah. Cuma nanti kalau udah banyak akar jangan dicabutin, Dipotek atau gimana mas? dipangkas saja, babat Dipangkas aja, aja. tipis-tipis gini. Biar 10 biar senti. mati sendiri lah mas ya. Dia nggak akan mati, cuman dia tumbuh lagi pangkas lagi, tumbuh lagi pangkas lagi, itu kan pendek terus dia. Ya siap. Karena itu untuk mulsa, untuk naungi akar. Ketika musim kemarau nanti udah banyak penutup rumput, dia akan tahan, nggak terlalu panas, nggak mati akar. Ini diikat aja, tapi ngikatnya nggak kuat-kuat sih, sekedarnya aja. Sekedarnya aja, yang penting dia nyantol aja. Ini 1 stek 2 tunas ya. Iya. Ini yang di bawah nih. Nah, Di bawah ya nongol dia. ini udah kepangkas 1 pucuk. Itu butuh tunas baru lagi. Ini kan kecil nih mas. Iya. Nanti di ketinggian kira-kira segini mas, 60 cm lah kira-kira. Nanti potong lagi pucuk untuk pembesaran batang. Nah nanti udah nyampe ke sini, ujung sini, potong pucuk lagi. Ini kalau dipotong juga nanti tumbuhnya lebih besar. Ini potong aja nih, nggak usah sayang. Tunas baru nanti di sini atau di sini, dia lebih besar ke atas. Itu nanti bisa gede kelingking sekarang, tumbuh yang baru. Itu untuk pemangkasan pembesaran. Pembesaran. Punggem lah yo. Nah punggem, Punggem. bahasa vanilinya apa, bahasa kopinya punggem. Punggem. Nah saya mau nanya ini nih mas. Mana? Kayak kan ini nih ya. Ya. Ada tunasnya lagi. Dari bawah. Tadinya niat saya kan tadinya ya mungkin hampir sama kayak tanaman lain gitu kan. Nah. Apa dibunuh? Enggak, Biarkan aja. biarin. Makin banyak tunas ya biarin, kita piara semua. Kalaupun dia nggak kuat, pasti salah satu nggak tumbuh, mati sendiri. Nah ini ada pucuk ini, taruhin aja itu. Nggak mati nggak itu, tumbuh lagi. Jadi kalau misalkan nih nanti lengkung atas kan kita turunin nih, lengkung atas tumbuh tunas 2 atau 3 nggak apa-apa, piara semua. Itu nggak mempengaruhi buah kan? Enggak. Vanili semakin banyak, semakin rindu, semakin banyak buah. Semakin bagus. Takutnya kan biasanya kalau tanaman lain kan dia kalah di buah karena Ya, pohonnya kopi, dia misalkan kopi kopi. terlalu banyak tunas, buahnya nggak ada kan. Iya betul. Kalau vanili ya. Dan vanili setiap tahun pasti tumbuh 1 tunas. Biasanya tunas hanya di bagian atas, bagian penting atau di pucuk. Nah kalau misalkan nih pas lagi berbuah mas, kalau ada vanili itu ada tunasnya itu ngeganggu nggak mas? Enggak. Enggak. Biarkan aja. Biarin. Kalau misalkan nih udah melengkung ke atas naik turun berbuah, di atas tumbuh tunas lagi gitu maksudnya. Iya, Biarin, itu untuk pembuahan nanti gitu. Jadi sebelum sulur yang pertama yang kita gantung ini habis, tunas-tunasnya udah ikut berbuah. Jadi semakin banyak
tunas, lama-lama semakin banyak buahnya. Buahnya. Makin rimbun semakin banyak. Ternyata- Kalau tunasnya kita buang, cuma kita piara tunas awalnya aja. Ketika tunas awal habis, miara satu lagi buahnya dikit-dikit terus. Oh iya. Iya. Buahnya nggak makin banyak. Harusnya kan setiap tahun, misalkan tahun ini satu batang kita panen misalkan 2 kilo nih. Satu Iya tahun betul. ini. Tahun besok udah ada 3 tunas yang berbuah. Udah dapat 3 kilo. Tahun berikutnya nambah lagi tunas, dapat 6 kilo. Makin lama makin banyak. Itu vanili. Berarti memang dia nggak ngaruh mas Dia ya? ngaruh. Kalau batang itu udah tua, udah bagus, layak untuk berbuah, walaupun tunas di bagian atas banyak banget, batang yang tua yang sudah siap berbuah tetap berbuah, nggak ngaruh, Berarti gampang ya vanili ya? gampang, gampang susah. Gampang-gampang susah ya. Apalagi nanemnya kata orang susah. Lah ini loh, pucuk yang patah kita taruh tumbuh tunas tuh, mas. Tumbuh tunas kan? Apa tumbuh ini akar? Akar. Padahal pucuk 2 ruas, ini kita taruh di sini. Sebulan lagi udah merambat. Naungan ini nanti musim penghujan bisa dikurangi, yang tinggi itu bisa dikurangi, dipendekin. Nah itu kan terlalu tinggi tuh, Ya. cabangnya di atas 2 meter tuh, 2,5 meter. Kita susah polinasinya kalau bagian atas. Itu kita potong, pangkas, pendekin. Jadi nanti masuk musim kemarau kita udah punya cabang, dia udah rimbun lagi di kemarau, udah bisa menaungi. Tapi nanti tuh di musim penghujan kalau udah banyak hujan, kalau sekarang kan belum berani. Belum ya. Nah, biar kita manfaatkan dulu daun yang ada untuk naungan. Hanya niat saya juga nih mau hujan mau enggak, niatnya mau ditutup ini mas. Kalau Jangan, kalau nggak sekarang. ketemu sama Mas Dwi. Biar bisa aja sekarang. Juga ya. Karena resiko mas, nanti banyak yang busuk karena kena jamur. Untuk akar bawah ya, rumput bawah jangan dijaga. Kalau mau dikurangi pangkas aja, pangkas tarik. Jangan fokus karena akar kan masih baru akar. Nanti kalau jatuh, busuknya mati terganggu juga pertumbuhan. Nah contohnya ini, nih sini, kan rimbun. Mungkin petani kan risih ya, Ya lihatnya betul. kayak gini. Kita pangkas aja gini. Pangkas aja kayak gini biarin. Jangan dikoret pakai cangkul atau disemprot. Dicabut sebenarnya nggak apa-apa, cuma resiko kalau ada akar yang misalkan di pangkal rumputnya itu kecabut kan putus juga, kasihan juga. Mungkin kalau agak terlalu jauh dari si pohon vanili nggak Nggak apa-apa. nggak apa ya. Nggak apa-apa karena akar ini paling baru panjang 1 meter kurang Ya, ya. lebihnya. Ya kalau di kakimu itu nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa, belum nyampe situ akarnya, masih di sekitaran sini. Nah nanti kalau udah tinggi, udah rimbun, mungkin akar ini penuh semua akar, karena tanaman ini kan rapat. Kalau untuk jarak sih mas, segini gimana mas? Masih dirapetin lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tengah sini satu lagi nih, 1,5 meter, nggak apa-apa. Malah nambah rimbun. Nantinya kalau musim kemarau naungan kita bagus. Rencana begitu mas. Kalau ini sukses, tumbuh, jadi, niat mau dirapetin lagi. Rapetin lagi aja dari tiangnya dari sekarang. Kalau udah tumbuh nanti baru kasih gitu. Ini nanamnya nggak pakai aturan deh. Ini mata-matanya Nah karena ini kan ngandelin pohon sisa yang udah Pohon ada. awal. pohon awal. Pohon awal, ya. Pohon awal. Jadi memang nggak ada rencana tadinya buat nanam vanili. Akhirnya ini bekas tajar lada tadinya. Makanya agak nggak rapi. Nggak apa-apa. Ini dimanfaatin aja bisa kok, yuk. Tempat Ini ya. tumbuhan ini apa sih? Kopi nih. Kopi. Ada kopi ini, cuman jangan di setek, jangan dipunggem, biarin aja dia lancuran. Ini Mas. bagus nih tunasnya. Ini gede nanti. Sama ini nih mas. Ya. Ini kan sama nih nanamnya. Ini kan kelihatannya agak nggak seger sih mas. Maksudnya bulatnya masih keriput. Terlalu tua mas. Terlalu tua ya? Tuh sana tuh tunasnya tuh. Nih. Iya. Itu tunas bawaan tapi bukan tunas baru itu. Ya tunas Sebelum bawah. tanam udah ada tunas itu. Ini yang baru. Karena dia patah nih mas, tadinya patah kan. Terus patah lagi. Yang saya bilang tadi itu Nah. ada kayak Ini ulet. mati di dalamnya kayaknya. Nah Oh kan. iya betul. Nih nanti tumbuh akar baru nih. Ini ditempelin aja ke tanah atau ditimbun pangkal tunasnya itu.
Nggak nyentuh tanah tapi masih hijau ya. Hijau, nanti tumbuh akarnya tuh nyampe ke tanah hidup lagi. Orang dulu pernah Beng, ini Beng, akarnya mati dalamnya, Atasnya cuman hidup. pohonnya masih seger. Itu hebatnya vanili. Berarti dia kandungan airnya memang banyak. Iya. Biasanya kan tumbuhan lain 1 hari 2 hari udah kelihatan layu. Iya. Dia sebelum kehabisan nutrisi di sisa stek itu nggak akan mati. Bahkan vanili digantung pun dia nggak mati. Kalau nggak dijemur matahari, Dia jadi memang nggak bisa kenal sinar matahari langsung Mas ya. nggak bisa. Harus ada naungan. Ini nada mau di Iya, Buahin. ternyata mau di ini Mas. mau dibuang apa Mau dibuahin? dibuang. Oh jangan dulu, Jangan ya. jangan dulu. Biar nanti kalau saya udah siap pembibitan saya yang mangkas. Nih Mas, Tapi ini nggak ganggu perkembangan si Ganggu Vanili? nantinya ganggu. Ganggu ya. Cuma sementara ini karena belum berbuah, belum rimbun nggak apa-apa bisa dimanfaatkan. Buat naungan juga Mas ya. Bisa. Apa mas? nih Mas, di sini ada kayak rayap nih. Nah. Nih rayap ini pengaruh nggak nantinya? Di vanilinya enggak, cuma di tiangnya ganggu. Di tiangnya ya Nah. pengaruhnya ya. Kalau di vanilinya enggak, Dia nggak bakal makan pohonnya Mas. enggak. Paling yang mau makan paling bekecot. Makan pucuk. Saya waktu itu pernah nemu nih Mas, yang kayak bukan bekicot, yang agak empuk kayak lintah. Yang warnanya Sirpo, putih. yang sirpo ya. ah. Nah, sirpo Nah itu itu enggak pernah saya nemuin dia makan tunas. apa-apa. Ya paling pucuknya doang. Iya. Kayak bekecot. Nanti kalaupun dia dimakan pucuk mati atau setengah batang, kalau setengah batang masih hidup biarin aja. Kalau putus mati tumbuh tunas baru lagi. Ya kalau biasanya kan kalau tumbuhan lain dimakan hewan biasanya ada efek samping tuh antara mati gitu kan. Kalau ini enggak. Dan dia cuma makan yang muda doang. Kalau bekecot sama apa sirpo itu tadi. Iya sih kok. Ada lagi paling ulat bulu. Masalahnya waktu itu pernah nanam, nah kayak gini lah Mas, ada tunasnya. Kalau itu kan masih muda kayak gini, Nah, putus. tanam, iya putus. Bekecot sama itu. Sama aja itu masih sejenis Awalnya sama dia- sirpo. Sompel dia. Kalau mau dipupuk, kasih pupuk nggak apa-apa, pupuk kompos. Atau mungkin sampah-sampah ini nih kalau misalkan mau dibersihin, tumpuk tapi jangan terlalu mepet ke pangkal. Di bagian sini aja dulu. Di sini Mas. Iya, bagian luar. Setengah meter dari pangkal. Karena akar kan belum nyampe sini, ketika akar nyampe sini nanti sini kan udah busuk semua, nggak bisa jadi kompos. Nah, habis setelah jadi kompos baru kita ke sini. Kita keruk lagi kalau bisa, tapi kalau untuk vanili jangan. Karena kalau kita keruk akar udah di situ, Oh iya. putus lagi. Jadi kalau mau ditambah-tambahin aja begitu Mas ya. Tambahin lagi. Kalau mau pakai pupuk NPK juga nggak apa-apa untuk pertumbuhan tapi dosis kecil atau mau dikotor. Kalau mau ditabur nggak apa-apa tipis-tipis aja, jangan terlalu kecil. Masalahnya kan lahan ini Mas belum pernah kena pestisida sama sekali. Dulu pun ini dia nggak sistem semprot Iya. rumputnya, jadi dikoret. Saya pengennya biar lestari aja begitu. Biar alami ya. Pakai, pupuk alami ya. Dipakai kompos itu lah nanti. Kalau kayak abu-abu bekas bakaran Mas? Ya bisa sih, cuma Bisa. kan kayaknya kurang bagus juga kalau untuk pembuatan. Cuma kalau untuk di bunga sih abu-abu itu bagus. Kandungan kalsiumnya kan tinggi juga itu. Tuh dengerin kata ahli. Jangan takut. Jangan takut tanam vanili. Kalau ada yang bilang di sini nggak akan tumbuh, suruh ke sini. Saya tanemin dari ini 1 bulan sudah tumbuh tunas. Dengan cara saya milih steknya tapi Kalau nggak tumbuh kita bully. ya. Sekarang kalau mau nanam, sekarang sampai bulan-bulan 2 lagi bagus-bagus aja. Masa-masa pembibitan ya. Penanaman.